Halo semuanya, gimana kabarnya? Saya harap sehat-sehat saja di sana. Pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai looping atau perulangan. Jadi perulangan itu atau looping, kita mungkin akan lebih saya mungkin akan lebih sering sebut looping ya daripada perulangan. Looping itu sebuah struktur program yang digunakan untuk menjalankan sekumpulan instruksi berulang kali sampai suatu kondisi terpenuhi. Atau sebenarnya bisa juga selagi sebuah kondisi terpenuhi. Selagi sebuah kondisi terpenuhi, dia akan lakukan sekumpulan instruksi. Nah, perulangan ada dua jenis ya dalam Python. Ada perulangan for, ada perulangan while. Lalu, apa yang dimaksud dengan perulangan for? Perulangan for itu kita gunakan untuk melakukan perulangan terhadap sebuah sequence, sebuah deretan. Bisa dalam bentuk baik itu list, bisa tuple, bisa dictionary, bisa string. Mungkin beberapa struktur data belum pernah saya jelaskan. Ya, di pertemuan-pertemuan berikutnya akan kita bahas struktur data yang belum saya jelaskan itu. Nah, kita bisa lakukan perulangan pada deretan angka. Kira-kira tahu kan deretan angka itu seperti apa? Misalnya 1 sampai 10 itu kan deretan angka ya. Juga misalnya deretan angka ganjil misalnya 1, 3, 5 itu juga deretan ya. Deretan angka genap misalnya 2, 4, 6 itu juga deretan ya. Itu contoh-contoh deretan angka. Jadi kita bisa melakukan perulangan pada sederetan angka dengan menggunakan fungsi range. Apa itu fungsi range? Itu fungsi untuk mengembalikan sederetan angka. Nah, kita bisa lakukan perulangan for dengan menggunakan fungsi range. Fungsi range ini bisa menerima satu parameter, bisa menerima dua parameter, bisa juga tiga parameter. Kalau kita hanya masukkan satu parameter, maka deretan angka yang dihasilkan akan mulai dari 0 sampai sebelum stop. Nah, yang stop ini, kalau kalian lihat di sini kan ada stop ya. Stop ini tidak akan ikut di dalam deretan yang dihasilkan. Contoh, range 5 itu hasilnya akan menjadi 0 sampai 4. 0, 1, 2, 3, 4. 5-nya tidak ikut, tapi jumlahnya ada 5 memang. Karena 0, 1, 2, 3, 4 itu kan ada 5 bilangan ya, ada 5 bilangan dalam deretnya. Nah, di sini ada start dan stop. Kalau kita masukkan dua parameter ke dalamnya, maka parameter pertama akan menjadi start, parameter kedua menjadi stop. Contoh, kalau saya sebutkan range 2,7 contohnya ya, 2,7, maka mulainya akan dari 2 bukan dari 0. Ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tidak ikut. Ingat, stop itu tidak ikut. Kalau kita tidak masukkan tidak masukkan jumlah parameternya 2, misalnya hanya range 7, maka akan mulai dari 0 sampai 6. Oke. Kemudian yang menerima 3 parameter, kalau kita masukkan 3 parameter ke dalam fungsi range, kita bisa mengatur stepnya. Step itu apa? Step itu adalah langkah-langkah berapa gitu. Jadi contoh nih, start, stop, step. Misalnya start itu 2, stop itu 5, stopnya mungkin stopnya 10 lah, saya katakan 10. Startnya 2, stopnya 10, stepnya 2. Maka dia akan membentuk deretan mulai dari 2 sampai 10 langkah-langkah 2. 2, 4, 6, 8, tapi ingat stop itu tidak ikut. Oke ya. Itulah tentang fungsi range. Nah, kita bisa lakukan perulangan terhadap deretan yang dihasilkan oleh fungsi range. Nah, makanya itu kita pakai perulangan for di sini, statement for di sini. Nah, kalau kita lihat di sini ya, saya sudah sediakan juga sintaks dasarnya. X di sini ini akan menjadi sebuah variabel. Ya, X ini akan menjadi sebuah variabel. Isinya juga namanya ya, maksud saya namanya bebas dan isinya akan menjadi bilangan-bilangan dalam deretan yang dihasilkan fungsi range yang kita buat. Jadi untuk contohnya kita akan coba praktekkan saja pada Python idle. Ya, tadi saya juga sudah coba-coba. Di sini range. Nah, range tidak terlihat di sini ya hasilnya apa.
Jadi kita bisa lihat apa yang dihasilkan range dengan menggunakan for. Saya langsung buat saja di sini. Saya akan tiru tadi ya, for x in range seperti ini. Kemudian seandainya di sini 10, ingat ya seperti yang saya katakan tadi, for x in range 10 berarti dia akan range di sini akan menghasilkan deretan angka mulai dari 0 sampai 10, tapi 10-nya tidak ikut. Oke ya. Kalau kita mau lihat apa saja yang ada di dalam range 10, kita bisa print X-nya. Karena X ini setiap perulangannya akan menghasilkan nilai yang berbeda. Mulai dari deretan mulai dari start sampai stop. Ya, di sini stopnya 10. Langsung saya jalankan di sini, tekan F5. Oke. Dari desktop saya simpan saja di desktop dengan nama perulangan for. Oke. Nah, sudah lihat di sini ya. Saya sudah run di sini. Terus di sini muncul 0 sampai 9. Totalnya ada 10 bilangan karena mulai dari 0. Oke. Kalau saya pakai 2 parameter di dalam range, misalnya 4,10. Range 4,10, maka dia akan mulai dari 4 sampai 10, tapi 10-nya tidak ikut. Jadi coba saya tekan F5 untuk menunjukkan hasilnya. Ya, coba lihat di sini ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mulai dari 4. Startnya itu 4. Kalau kita tentukan di sini startnya 4. Kalau kita tidak tentukan start, maksud saya yang satu parameter seperti ini, start itu akan menjadi 0. Kalau kita tentukan misalnya 4 seperti ini, berarti mulai dari 4 berakhirnya di 10. Tapi bagaimana kalau kita mau deretan yang dihasilkan itu misalnya langkah-langkah 3. Ya, misalnya 2, 5, 7 misalnya. Kita bisa masukkan stepnya ke dalam fungsi range ya. Kalau kita pakai 3 parameter, parameter ketiga itu adalah stepnya. Langkah-langkah berapa? Contoh 3 di sini. Oke, saya jalankan lagi. Di sini terlihat di hasilnya 2, 5, 8. 10-nya tidak ikut. Jadi langkah-langkah 3. Ya, di sini bisa berupa negatif. Di sini juga bisa negatif. Semuanya bisa negatif, bisa positif. Ya. Saya kira itu saja sih tentang perulangan for dengan fungsi range. Perulangan for dengan fungsi range ini akan sangat berguna ketika kita mau melakukan perulangan nantinya. Ini adalah salah satu dasar dalam perulangan. Dan mungkin jangan heran kalau kita sering menggunakan huruf I ke depannya. For I in range, misalnya in range 100. Seperti itu. For I in range 100, print I misalnya. Saya tekan F5. Di sini terlihat dia akan mencetak sampai 100. Dia akan mencetak sampai 100. Nah, ini adalah contoh kalau kita mau menggunakan I. Tapi bagaimana kalau kita tidak menggunakan I-nya atau sekedar mau melakukan perulangan sebanyak berapa kali? Contoh ya, saya mau print sesuatu ke layar, HP baru misalnya seperti ini ya. Ingat ya, print HP baru misalnya. Saya tekan F5, maka HP baru akan muncul 100 kali walaupun kita tidak pakai variabel I yang ada di sini. Oke, jadi makanya dikatakan menjalankan sekumpulan instruksi. Ya, di sini kita bisa masukkan lebih dari satu instruksi. Misalnya print I di sini. Jadi ada 2 instruksi ya. Perhatikan di sini ya, perhatikan sintaksnya. Di sini ada for, kemudian diikuti I setelah nama variabel. For I in range. Di sini ya. Ini fungsi ini adalah sebuah fungsi. Range 100 itu sebuah fungsi. I ini variabel yang kita pakai dalam setiap iterasi. Nah, di sini ini sudah ketentuan ya, for dan in-nya sudah ketentuan. Di sini ada titik 2. Ingat, setiap yang ada titik 2 itu biasanya di bawahnya akan diikuti dengan yang menjorok ke dalam.
Jadi, dua statement yang ada di sini ini adalah bagian dari perulangan. Berbeda dengan di sini. Posisi seperti ini berbeda dengan di sini. Bedanya apa? Ini hampir mirip dengan kasus if. Kalau kalian masih ingat yang pernah saya bahas di pertemuan-pertemuan percabangan. Di sini ya, kalau saya pakai seperti ini, coba saya tunjukkan saja hasilnya. Saya tekan F5 di sini. Perhatikan di sini yang muncul itu seperti apa. HP baru lalu I-nya, HP baru lalu I-nya. Tapi kalau saya pindah I ke sini, apa yang terjadi? Nah, semua HP baru dulu, di akhir baru I di sini, 99. Jadi berbeda ya. Memang I juga akan dikenali di sini. I akan dikenali di sini, tapi hanya dijalankan sekali statement yang ini. Yang ini akan dijalankan 100 kali. So, kalau saya masukkan ke dalam, saya buat dia menjorok ke dalam, maka ini akan menjadi ikut dijalankan pada setiap iterasi, pada setiap perulangan. Kurang lebih seperti itu. Oke, saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk latihan, saya minta Anda untuk membuat perulangan atau looping untuk menghasilkan bilangan deretan ya, menghasilkan deretan bilangan ganjil dan deretan bilangan genap mulai dari 0 sampai nomor urut Anda sampai nomor urut Anda. Jadi kalau nomor urut Anda misalnya 30, maka buatlah programnya untuk mencetak mulai dari untuk deretan bilangan ganjilnya ya, mulai dari 0 sampai 3 sampai 29, untuk yang genap mulai dari 0 sampai 28. Itu hanya contoh ya. Tapi cobalah untuk membuat struktur perulangan untuk menghasilkan deretan bilangan ganjil dan bilangan genap. Lalu gimana kalau nomor urut Anda terlalu kecil? Misalnya nomor urut 1 itu kan gimana menghasilkan bilangan genap ya kan? Nah, coba tambahkan dengan 100. Misalnya nomor urut 5, coba buatlah 105. Saya bebaskan sebenarnya, ini hanya untuk uji coba kalian. Tapi kalau sama dengan punya teman, berarti kan dicurigai ya, kok kenapa bisa sama. Jadi makanya saya bilang, gunakan saja nomor urut Anda. Kalau nomor urutnya terlalu kecil, silakan tambah nomor urut Anda dengan 100. Oke, sekian dan terima kasih.